Gua mikirnya gini, ini bakal jadi e-reader sejuta umat. Jadi ini bisa jadi merupakan salah satu e-reader yang paling murah di dunia kalau dilihat dari versi harganya. Awalnya gue dapat ini dan gue nyalain langsung, gue kaget juga sih. Kok nggak bisa digeser-geser? Coba kita lihat. Cepet banget. Dan sederhana banget tampilannya. Cukup 1, 2, 3, 4, 5. Cuma itu doang. Apakah cara gua membaca buku elektronik ini cocok dengan cara kerja XT E-Ink X4? Cocok sih. Gue sih pengen punya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di podcast Kepo Buku, podcast yang bahas apapun soal dunia perbukuan. Dan seperti yang kalian lihat saat ini adalah episode video lagi, karena lagi-lagi gue akan ngebahas soal e-reader ya. Jadi gue perlu video untuk menjelaskannya. Walaupun udah banyak yang nanya, Bang, kapan Bang ngomongin buku lagi? Buku bukan hanya gadget, Bang. Kita mah doyannya baca buku biasa. Oke, fine. Jadi gini, podcast Kepo Buku itu diasuh oleh 3 orang. Gua di Tangsel, ada Toto di Singapura, kemudian ada Steven di Ambon. Nah, sekali kita akan berkumpul kembali untuk membahas macam-macam buku yang lagi kita baca atau kita undang tamu. Tapi beberapa waktu terakhir ini emang susah ngumpul ya tiga-tiganya ya. Karena beberapa di antara kami lumayan sibuk ya, melanglang buana. Siapakah dirimu yang sibuk itu? Ayo ngaku nggak? Oke. Tapi oke lah. Episode kali ini gue juga lagi-lagi excited banget karena kalau lu ingat episode sebelumnya yang membahas e-reader Pocket Book First Pro Color, gue kan dapat pinjeman ya dari Mas Ray ya. Nah, Mas Ray kemudian ngirimin gue satu lagi buat dipinjemin sama dia. Dan aduh, nih gue excited banget yang ini karena gue mikirnya gini, ini bakal jadi e-reader sejuta umat. Gua mikirnya begitu. Tapi apakah benar? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Karena gua boleh menafsirkannya begitu, ya orang lain tidak, ya nggak tahu deh. Ini dia nih alatnya nih. Kalau gua giniin kan gede banget ya. Ya, gede banget ya. Gede. Nih, gua majuin. Nih, cuma segini muka gue. Masih belum kebayang dengan remote AC gue tuh cuma segini. Tuh. Dengan spidol, sebentar. Dengan spidol tuh. Kecil banget, men. Kecil banget. Ini namanya XT E-Ink X4. XT E-Ink X4. Nah, itu tadi gue bilang, ini gue duga bisa jadi e-reader sejuta umat. Karena apa? Karena harga resminya relatif murah. Jadi dengan harga sekitar 70-an USD lah ya. Kalau di Amazon itu gua ngelihat ada yang jual 71-72, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa jadi merupakan salah satu e-reader yang paling murah di dunia kalau dilihat dari versi harganya. Ya kalau dibandingin dengan Indonesia ya, apalagi dengan sekarang harga dolar lagi menguat ya. Jadi gitu tadi, sampai di mana tadi? Oh ya, jadi kalau dibandingkan dengan rata-rata e-book reader sekarang paling murah itu mungkin sekitar 200 US ya menurut gue ya. Kalau ada yang tahu bahwa lebih murah lagi, bahkan lebih murah dari ini yang 70 US, kasih tahu gue. Tapi ya kalau di Indonesia ya, kalau gue lihat-lihat di marketplace harganya tuh mungkin sekarang sampai 1,5-an ya. Tapi ya itu, karena dolarnya menguat, ya memang jadi agak mahal ini sih, sekitar 1,4, 1,5. Ada sih yang jual 400, tapi gue agak-agak meragukan itu di marketplace. Tapi oke lah, gue sekarang mau ngasih lihat lo di mana posisi XT E-Ink X4 ini dibandingkan jenis-jenis e-reader lainnya ya. Jadi begini, kalau menurut gue ada 4 jenis e-reader. Yang pertama itu adalah e-reader atau buku elektronik dengan ekosistemnya sendiri. Dengan ekosistemnya sendiri itu maksudnya ya kayak Kindle, Kobo, tuh itu salah satu contohnya. Kenapa gue bilang dengan ekosistemnya sendiri? Karena dia sudah lengkap dengan toko bukunya, toko buku elektronik pastinya. Jadi kita tinggal cari bukunya di situ, kemudian kita klik bayar, download, tinggal baca. Nah, jenis kedua adalah e-reader berbasis Android. Contohnya itu ada Books, ada MiBook, ada BigMe. Jadi dia basisnya Android, dia pakai tinta elektronik atau e-ink. Oh ya,
ini keempat-empatnya ini adalah gua bahas adalah e-reader yang berbasis e-ink ya. Nah, jadi yang berbasis Android itu ya intinya sih sebenarnya kayak tablet atau yang ponsel yang berbasis Android. Jadi lu bisa pasangin macam-macam aplikasi untuk membaca. Jadi bisa pasang aplikasi Kindle, Kobo, Google Play, Gramedia Digital, Ipusnas ntar aja dulu deh, itu banyak masalah tuh. Nah, yang ketiga, jenis ketiga ini adalah e-reader non-Android yang lebih terbuka, lebih open sistemnya ya. Jadi, ya contohnya adalah seperti Pocketbook First Pro Color yang gua bahas di episode sebelum ini. Dia bisa banyak baca jenis buku digital ya kelebihannya, dan tidak terlalu terikat dengan satu toko buku saja. Kita bisa masukin EPUB, PDF, komik digital, CBR, CBZ, TXT, doc, PDF, pokoknya semuanya bisa dibaca. Dan kalau dilihat posisinya kurang lebih dia antara Kindle dengan yang berbasis Android ya. Jadi dia nggak setertutup Kindle yang sombong banget, nggak bisa beli buku lain, tapi juga nggak serumit Android. Itu jenis yang ketiga. Nah, jenis yang keempat inilah di sini menurut gua XT E-Ink masuk. Jadi gini, XT E-Ink itu kan nggak punya toko bukunya sendiri ya. Bukan Android juga sistemnya, karena dikembangkan dengan sistem operasi sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa masang aplikasi Kindle, Kobo, Google Play, apalagi Ipusnas. Pokoknya benar-benar cuma buat baca. Logikanya tuh kayak zaman dulu kalau lo punya MP3 player, ingat nggak? Ada yang ngalamin nggak masa-masa MP3 player? Jadi alat untuk mendengarkan MP3, kayak iPod gitu, dan lo harus masukin sendiri. Jadi lo harus beli, lo harus punya dulu lagu-lagunya dalam format MP3, baru lo masukin untuk bisa didengar. Nah, XT E-Ink X4 ini logikanya sama, teman-teman. Lo harus punya buku sendiri, lo masukin ke sini, baru lo bisa baca. Itu pun terbatas formatnya, yaitu hanya bisa EPUB. EPUB-nya pun harus yang free DRM dan juga TXT. Nanti kita cobain. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman, apakah kesederhanaan itu menjadi kelebihan atau justru membuat XT E-Ink X4 ini terlalu merepotkan untuk pengguna biasa? Dan yang paling penting, apakah e-reader murah dalam tanda kutip ini benar-benar worth it untuk kebutuhan membaca lo? Oke, kita tampilin spesifikasinya. Yang pertama itu teman-teman, layar e-ink hitam putih berukuran 4,3 inci. Bobotnya sekitar 74 gram. Lagi-lagi gue bandingin dengan ini. Sama, kurang lebih. Oke, terus, nah ini dia yang penting nih. Guys, dia nggak pakai touchscreen. Nggak bisa lu apa-apain. Awalnya gue dapat ini dan gue nyalain langsung, gue kaget juga sih. Kok nggak bisa digeser-geser? Karena semuanya pakai tombol fisik. Apalagi dari spesifikasinya. Oh ya, dia nggak punya lampu layar bawaan. Jadi memang harus dibaca di bawah either sinar matahari atau di bawah lampu. Persis seperti ketika lu membaca buku biasa. Apalagi baterainya 650 mAh. Gue sih pengalaman udah make ini sekitar hampir 2 minggu dan baru gue cas sebelum gue syuting ini. Terus juga penyimpanannya dia pakai kartu micro SD, nanti gue tunjukin lebih detail, tapi ada micro SD di sini. Dan waktu lu beli udah dilengkapi dengan kartu micro SD 32 GB, which is udah cukup banget untuk nyimpen buku elektronik. Format utamanya seperti gue bilang tadi adalah EPUB dan TXT. That's it. EPUB sama TXT doang. Gitu. Jadi kalau diringkas intinya XT E-Ink X4 ini layarnya kecil, nggak touchscreen, nggak punya lampu bawaan gitu ya. Walaupun ada lampu ininya nih. Mas Ray juga ngirimin ke gue. Bentar. Nih. Ini gimana makainya? Mas Ray juga bingung katanya makainya. Ntar kita coba ya. Ntar kita coba pakai. Dia nggak ada toko buku standarnya, ada toko buku bawaannya, dan nggak bisa diinstal aplikasi apapun, gitu. Tapi sebagai gantinya ya ini ringan, ringkas, baterainya lumayan tahan lama, pakai tombol fisik, dan dibuat khusus untuk membaca tanpa ada gangguan. Nah dari sini, kita udah bisa melihat kecenderungannya ya. XT E-Ink ini bisa murah, karena membuang hampir semua fitur yang sekarang dianggap standar pada e-reader modern.
Tapi apakah murah ini worth it? Itu yang nanti akan kita bahas berikutnya. Sebentar lagi. Oke, kita mulai. Nih. Kayaknya kurang enak ya. Bentar, gue ganjel. Biar lebih dekat ke kamera. Pinjem ya Mas Farid Gaban ya, Mas Dendi. Nah, biar lebih tinggi. Nah, pas nih, tingginya enak nih. By the way, udah baca buku Riset Indonesia dong? Udah dong, kalau belum, bacalah. Biar lebih kenal kita dengan Indonesia. Dan lebih tahu lah jadi review buku Riset Indonesia. By the way, ini akan kita review juga di Kepo Buku walaupun udah lama. Oke, langsung aja. Ini dia penampilannya. Kita akan mulai dengan wujudnya. Jadi ukurannya kecil seperti ini. Terus warnanya putih dan hitam. Terus kita coba lihat dari sisi-sisinya ya. Belakangnya cuma begini, XTE Ink. Terus depannya begini. Atasnya nggak ada apa-apa. Sampingnya di sini ini ada tombol power. Oke, ini adalah tombol atas dan bawah. Up and down. Sekali lagi karena dia nggak ada swipe-nya. Di sini ada tombol reset yang kecil ini. Dan ini adalah SD card. Di bawah nggak ada apa-apa. Tapi di sini ada gantungannya. Jadi lu masukin di sini, keluar di sini. Jadi gantungan kayak gantungan kunci gitu, lucu banget. Di sini ada indikator charging. Warnanya merah kalau lagi ngecas, hijau kalau udah penuh. Dan ini adalah USB-C. That's it. Sesimpel itu. Oh ya, ini juga ada tombol di sini. Ini kiri, kanan. Kalau ini kan atas bawah, ini kiri, kanan. Ini select, ini home. Tapi oke, sekarang kita coba hidupin. Ini cukup tinggi, kurang tinggi deh kayaknya. Pakai bukunya Mas Jody ya. Tera lupa. Nah, lebih tinggi lagi. Thank you. Oh jangan lupa. Terima kasih Mas Jody Giriarso, Tera lupa. Udah diulas di Kepo Buku. Dan juga pastinya Riset Indonesia. Alah, jadi promosi buku lagi. Oke, sekarang kita coba hidupin ya, teman-teman. Gimana sih cara ngidupinnya? Nih, tombol yang atas. Nih, kita coba ya, kita tekan ya. Dan kita lihat seberapa cepat. Karena rata-rata e-ink reader itu on-nya lama. Coba kita lihat. Cepet banget. Dan sederhana banget tampilannya. Cukup 1, 2, 3, 4, 5. Cuma itu doang. Nanti buku yang sedang lu baca akan tampil di sini covernya dan judulnya. Terus juga ada read ketika lu mau mulai membaca bukunya tapi nggak bisa dipencet. Jangan lupa, nggak bisa di swipe, nggak bisa dipencet. Semuanya pakai tombol. Ini adalah untuk masuk ke folder buku-buku yang ada di dalam sini, di dalam SD card-nya. Ini untuk setting, ini untuk cloud transfer, ini untuk back, ini untuk select, ini untuk left, ini untuk right, kiri, kanan. Nanti gue jelasin gimana. Tapi kita coba aja pencet. Jadi kalau gue mau ke kiri, tuh. Seneng deh denger suaranya itu, klek-klek-kleknya tuh. Nggak tahu, gue mungkin orang dulu, tapi gue lebih suka tombol ketimbang swiping. Oke, kita ke sini dulu, folder, select yang ini, jangan lupa select foldernya. Ini pushed book, ini pushed image. Kita mulai yang image dulu deh. Nah, ini turunnya di sini nih. Tombol yang ini, turun, naik. Sekarang kita ke pushed image dulu deh. Jadi dia memang bisa menyimpan gambar, walaupun gua nggak ngeliat poinnya apa, kecuali misalnya buat screensavernya gitu, buat wallpapernya ya boleh-boleh aja. Jadi kalau image ya, nah caranya adalah select di sini. Jangan lupa ini home, ini select, ini kiri, ini kanan. Select ada beberapa gambar di sini. Misalnya ini, lu select lagi, looking at you nih apa nih? Oh, oke, keren. Tapi oke, langsung kita ke atas ke push book. Jadi di sini ada beberapa buku yang udah di-upload. Oke, kita kemana ya? Kita ke The Alchemist aja deh. Oke, kita lihat ya. Select. Mulai membaca. Paulo Coelho, The Alchemist. Tuh, covernya. Ini kalau nggak salah cover versi awal deh. Oke. Nah, seperti inilah.
experience membacanya, kiri, kanan, bisa juga atas bawah. Tuh. Dan lebih cepat ya responsnya ketimbang lu swiping. Kalau menurut gue ya, walaupun ada yang pernah menghitung kecepatan antara swiping dengan tombol fisik, katanya kurang lebih sama, tapi buat gue secara psikologis tuh lebih cepat dan ada bunyi gitu loh, ada kliknya itu yang membuat gue kayak seperti membolak-balik buku, ada bunyi halamannya gitu. There you go. Seperti itu. By the way, udah baca The Alchemist belum? Kalau belum, men, lu harus baca. Ada juga versi grafik novelnya. Gue punya, dikasih sama Toto. Sogokan. Tapi oke, itu ya. Sekarang kita kembali ke home. Jadi seperti itu. Simple banget, fungsinya cuma buat itu doang, buat baca doang, nggak ada yang lain. Cuma memang dia nggak bisa dia nggak bisa buku-buku PDF, Mobi, doc tuh nggak bisa. Dia cuma bisa EPUB dan TXT. EPUB-nya juga nggak bisa yang ada DRM-nya. Jadi harus dikeluarin dulu DRM-nya. Nah, kalau lu punya artikel-artikel sendiri, tulisan-tulisan sendiri lo yang mau lu baca di sini, misalnya lu lagi menghafal apa gitu loh, lu lagi sekolah ada tugas hafalan dari doc, lu convert ke dalam bentuk EPUB atau TXT, baru lu bisa baca di sini. Tapi jangan dijadiin contekan, walaupun kecil banget ya. Bisa juga sih jadi contekan. Jangan, saya ngasih ide yang jelek. Oke, kita home. Jadi itu teman-teman. Nah, masih soal reading, ada buku yang formatnya TXT. Gue mau bandingin sama lo, ada buku format TXT yang gue import di sini. Jadi gue punya artikel blog di suarane.id. Di situ ada, ini ada tandanya kok di sini. Yang mana yang TXT? Tuh, di bawahnya ada TXT, ada EPUB. Nah, ini yang TXT yang pertama. Jadi ini TXT, ini setelah TXT-nya gue impor ke EPUB. Kita yang TXT dulu buka, kayak apa tampilannya. Tuh. Ini tampilan yang TXT. Nyambung kabeh. Tapi kurang lebih seperti itu. By the way, ini artikel tentang buku The Old Man and the Sea-nya Hemingway yang gue tulis di blog gue di suarane.id. Silakan kalau mau baca. Oke. Nah, kita home lagi. Bandingkan ketika kemudian gue formatnya dalam bentuk EPUB. Oh ya, kalau kalian mau ngubah-ngubah ke EPUB, itu banyak aplikasi online-nya ada, tapi gue sarankan lu download yang namanya Calibre. Calibre, C-A-L-I-B-R-E gitu, Calibre. Oke, tadi gue sampai di mana ya? Oh iya, ini yang sudah gue jadikan EPUB. Ya, ada tandanya tuh. Ini kita masuk. Dia lebih rapi sih. Tuh. Ya. Formatnya juga lebih enak. Gitu. Oke, let's go. Sekarang kita, apa lagi yang mau dibahas? Oh iya, setting. Setting juga nggak banyak sih, karena ini sederhana banget nih. Ada App Connect, ada sistem update, jadi lu harus rajin-rajin update. Ada WiFi setup, ini ada macam-macam lah. Ini settingnya ya. Tapi yang paling penting buat gua adalah file transfer. Nah, di sini gua akan cerita soal file transfer. Lu ada pilihan untuk transfer ke ke telepon, handphone, ke PC, dan ada cara lain. Tapi gue mau fokus ke sini dulu nih, kedua ini. Kalau lu ke iPhone, jadi ketika lu klik ke handphone. Tuh. Ini connect ke WiFi di rumah gue. Dia akan connect. Setelah connect, nanti dia akan kasih tahu apa ini, lu scan, nanti begitu lu scan, lu akan bisa masuk ke website tertentu. Di situ nanti ada kayak menu yang tinggal lu drag and drop aja semua file-file ebook lu dan otomatis sudah akan masuk di sini. Itu kalau pakai phone. Gua nggak terlalu nyaman pakai phone, pakai handphone. Lah kok ke situ. Setting. Oke. File transfer, gua lebih nyaman pakai PC. Karena gue lebih sering berada di depan PC atau Mac atau Linux atau apapun itulah. Ketika lo klik di sini sama sebetulnya prosedurnya. Lo akan dibawa ke connecting ke WiFi dulu. Terus nanti lo akan diminta memasukkan kode tertentu. Nih yang ini nih.
bovi.xting.com index HTML, itu akan membawa lo ke sebuah tampilan yang mirip folder, dan lo tinggal drag setiap buku yang lo mau baca. Lo drag ke situ semuanya. Dan otomatis akan muncul di sini. So it's simple actually, tapi lu masalahnya sekarang lu punya apa enggak bukunya gitu loh. Enggak semua orang punya koleksi EPUB. Dan sekali lagi kalau lu mau pindahin dokumen-dokumen lu, buku-buku lu ke format EPUB, coba deh pakai Calibre. Tapi itu pun dengan syarat bahwa kalau terlalu banyak layoutnya, lu pindahin dengan Calibre ke EPUB, aduh, bakal ribet. So, silakan dicoba-coba, dimain-mainin, dicobain maksud gue. There you go teman-teman, XTE Ink X4. Rasanya gue udah cover semuanya untuk gambaran teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah ya, lu mau pakai apa enggak gitu. Oh ya, XTE Ink X4 ini cukup banyak ternyata peminatnya. Jadi ada yang bikin custom firmware namanya Crosspoint Reader. Jadi tampilannya nanti nggak seperti ini. Gue udah coba, gampang banget juga prosesnya untuk pakai Crosspoint Reader. Instalasinya gampang banget, tinggal ngikutin langkah-langkahnya dan tampilannya akan jadi berbeda dan menurut gue lebih praktis. Tapi gue nggak akan bahas di sini ya, karena kali ini gue cuma mau fokus ke pengalaman out of the box memakai software bawaan XTE Ink X4. Namanya. Oh ya, tambahan, ada yang lupa. Mana tadi? Lah hilang, mana tadi? Oh ini, tambahan. Di dalam paket yang dikirim sama Mas Ray itu ada ini nih. Ini bukan buat paddle. Ini adalah reading light. Cuma Mas Ray waktu itu bilang, gua nggak tahu cara makainya Mas, coba deh cari tahu. Setelah gue cari tahu, ternyata ini reading lightnya begini nih Mas Ray. Ntar ya, ini gue sampingin sebentar. Nih, reading lightnya itu, ini lu copot. Ini ujungnya buat charging, lu colok langsung ke USB. Gitu, ada nggak ya gue USB di sini? Pokoknya bisa dicolok langsung ke USB. Oh ini nih. Ini contohnya seperti ini misalnya. Jadi dia bisa lu colok langsung. Ini adalah charger untuk lampunya. Tuh, lu colok ke USB. Gitu. Dia ngecas. Keren ya? Gitu. Kenapa perlu lampu ya? Sekali lagi gue bilang tadi, karena dia tidak ada cahayanya, tidak ada lampunya, tidak ada backlightnya. Tuh, jadi tinggal gini. Nah, gimana cara pakainya? Itu yang bikin Mas Ray bingung, katanya belum pernah dicoba. Kan begini bentuknya. Jadi copot. Nih, ada ini nih, yang ganjel nih. Ini sebenarnya buat dijepit sebetulnya, tapi kan sayang banget, gue nggak berani ngambil resiko ngejepit reader gue. Atau mungkin buat dijepit di tempat yang lain gitu ya, di pinggir meja. Bisa di pinggir meja, baru nanti lu lekukin begini. Tuh kan bisa. Tapi oke, ini gue copot ya. Ini jepitannya gue copot. Terus ini gue pakai lagi. Oke, ini gue singkirin dulu bukunya biar jadi lebih rendah. Sorry. Reviewer amatiran saya ini. Oke. Lu balikin ke sini. Oke. Oke. Gini ya. Terbalik. Maaf. Norak gue. Jadi posisi ininya di atas. Lampunya di atas, ya kan? Nah, lu ambil readernya, ya kan? Lu tempel di belakang. Gitu. Udah lu tempel, tinggal lu tekuk. Jadi deh dia reader. Gitu men. Gitu Mas Ray. Pertanyaan sekarang adalah, buat siapa ya ini ya? Ya, teman-teman jadi gimana? Apakah menurut kalian XTE Ink X4 ini cocok buat kalian? Kalau menurut gue, yang paling pertama dan yang paling utama adalah orang-orang yang sudah punya koleksi buku dalam format EPUB atau TXT. Mungkin lo akan berpikir, emang ada orang yang punya e-book dalam bentuk TXT? Lo coba akses ke Gutenberg sebentar. Gutenberg.org. Itu adalah buku-buku klasik yang rights-nya sudah nggak ada, sudah hilang karena sudah cukup lama. Lu lihat di situ, itu banyak formatnya TXT. Kenapa? Memang fokusnya buat membaca doang. Nah, kalau lu punya koleksi-koleksi seperti itu, EPUB atau TXT,
ini cocok buat lo. Tapi kalau lo masih tergantung pada toko buku atau beli di Gramedia Digital atau di bukan di Pusnas, beli di Amazon, di Kindle, di macam-macam toko gitu ya, belum tentu cocok karena rata-rata itu semuanya tergantung pada platform kan, pada aplikasi. Jadi kalau lo punya e-book dalam bentuk EPUB yang berdiri sendiri, this is for you. Terus juga lo banyak baca novel atau buku yang berbasis teks, itu juga cocok buat lo. Tapi kalau bacaan lo komik atau buku-buku, kalau lo kuliah gitu ya, banyak buku-buku yang ada diagramnya, bagannya, not for you. Terus kalau lo juga pengen perangkat yang kecil, ringan, dan gampang dibawa, ini juga cocok. Aduh, lucu banget nih. Gue pernah ngeliat temen gue bawa ini kan ada lobangnya digantung di sini gitu ya, terus digantung, ditaruh di pinggir tasnya gitu. Alah, kayak gantungan kunci, kesenggol, pecah layarnya. Tapi lucu aja. Rata-rata ngelihat pertama langsung, lucu banget, kecil banget gitu. Ya itu ada yang seperti itu gitu ya. Kalau gue gimana? Gue suka. Semua form factornya, ukurannya kecil itu gue suka. Dan gue kebayang ini bisa gue pakai buat misalnya kalau gue baca-baca di bus gitu, atau gue baca-baca di kantor, break sebentar, gue buat baca, ini udah kebayang enak banget sih. Apalagi ya? Ya intinya gini deh, XT Ink X4 ini kurang cocok buat orang yang baru pertama kali kenal buku digital dan langsung mau pengalaman yang serba praktis. Nggak cocok kalau yang kayak gitu. Tapi benar-benar lu pure baca, lu punya buku banyak. Gue kebayang bahkan bukan hanya buat aktivitas baca. Misalnya nih, gue kan sering jadi moderator, gue bisa masukin skripnya di sini. Jadi kecil aja tuh. Weh. Hadirin sekalian, inilah dia acara Kepo Buku. Alah, ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Gue kebayang banyak manfaatnya. Dan dengan price-nya buat gue worth it banget lah kalau gue beli ini. Buat gue, XT Ink X4 ini e-reader pertama yang murah banget. Jadi price faktornya itu buat gue sangat berpengaruh. Ketika lo mau coba-coba, lo ada uang lebih, belilah. Nanti kalau dolar udah agak-agak lemah ya. Sekarang masih di atas 1 juta. Karena gue pernah nemu di marketplace, itu bahkan ada yang nawarin 800. Tapi setelah dolar menggila, buat gue, sebelum membeli, pertanyaannya jangan hanya murahnya saja, tetapi apakah cara gue membaca buku elektronik ini cocok dengan cara kerja XT Ink X4. Kalau lu udah banyak baca buku elektronik dengan e-reader lain, coba deh simak lagi video gue atau baca reviewnya yang lain di YouTube banyak, dan lu tanyakan, is it worth gue pindah ke sini? Kalau cuma buat jadi second e-reader, cocok sih. Gue sih pengen punya sih. Anyway, gitulah teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatian lo, dan lo baru aja nyimak review e-reader XT Ink X4 di podcast Kepo Buku. Makasih banyak Mas Ray pinjamannya. Setelah ini langsung gue paket dan gue kirim balik ke lo, Mas. Karena ada beberapa buku lo di sini ya kayaknya yang lagi lo baca ya. Lagi baca The Alchemist nih ceritanya. Keren, Mas. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe Kepo Buku. Kita terus bakal ngobrolin soal apapun di dunia perbukuan. Dan tentu saja masih dengan 3 hostnya, si Mas Kepo ini. Ada gua di Tangsel, ada Steven di Ambon, dan ada Toto di Singapura. Yang lagi sibuk. Kapan kita rekaman, Tok? Oke, gua Rani Hafid. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum.